Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratih Puspita Mawarni. Saya dari kelas 2C Ilmu Komunikasi. Di sini, saya akan membacakan esai yang telah saya buat yang mengusung tema tentang kesehatan dengan judul Tingginya Tingkat Kematian di Indonesia dan Permasalahan Tumbuh Kembang Anak di Indonesia. Baik, Indonesia saat ini menjadi negara keempat dengan jumlah populasi penduduk paling banyak di dunia. Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Hal ini tidak membuat Indonesia jauh dari keresahan ataupun permasalahan yang dihadapi. Sama halnya dengan negara lain, Indonesia memiliki keresahan dan permasalahan yang dihadapi seperti salah satunya yaitu tentang kesehatan. Kesehatan menjadi salah satu permasalahan yang masih terus-menerus dibahas oleh pemerintah. Kesehatan merupakan salah satu penunjang bagi aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kesehatan juga merupakan salah satu komponen dasar yang sangat penting dalam kehidupan bangsa dan negara, serta kesehatan menjadi tolak ukur bagi kemajuan sebuah bangsa. Masalah kesehatan masih terus-menerus dibahas oleh pemerintah dikarenakan saat ini tingkat kematian di Indonesia masih tergolong tinggi. Salah satunya yaitu tingkat kematian pada ibu dan anak saat melahirkan. Saat ini, angka kematian ibu dan anak pada tahun 2022 sebanyak 183 kematian per 100.000 kelahiran, di mana hal ini jauh berbeda dengan negara Malaysia yang tingkat kematiannya 20 kematian per 100.000 kelahiran. Hal ini masih menjadi permasalahan yang sangat penting di Indonesia. Pada tahun 2022 sendiri, tingkat kematian pada balita di Indonesia sebanyak 19,83 per 1000 kelahiran, di mana hal ini berarti sebanyak 1000 bayi yang lahir, 19 diantaranya telah meninggal dunia, dengan provinsi paling banyak yaitu di Papua. Beberapa penyebab kematian pada ibu dan anak bisa disebabkan saat melahirkan ataupun saat pasca melahirkan. Penyebab kematian Indonesia bukan hanya karena terlambat pemeriksaan ataupun terlambat mendapatkan penanganan. Tingginya angka kematian ibu dan anak di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang paling sering terjadi yaitu pendarahan saat melahirkan. Pendarahan setelah proses melahirkan diakibatkan karena tidak adanya kontraksi rahim, robekan jalan lahir, gangguan pembekuan darah, maupun adanya sisa jaringan di dalam rahim. Adapun penyebab pendarahan saat kehamilan disebabkan oleh plasenta previa. Plasenta previa merupakan kelainan letak plasenta di mana ditandai dengan pelekatan plasenta di bagian bawah rahim sehingga menutupi jalan lahir. Penyebab kedua yang sering terjadi yaitu preeklamsia dan eklamsia. Preeklamsia merupakan suatu kondisi di mana seorang ibu hamil mengalami tekanan darah tinggi dimulai pada usia 20 minggu. Kemudian dilanjutkan dengan terdapatnya kondisi protein di dalam urin yang menyebabkan terjadinya preeklamsia. Lanjutan dari preeklamsia yaitu adanya eklamsia. Eklamsia ini merupakan komplikasi dari preeklamsia di mana mengakibatkan kejang dan penurunan kesadaran pada ibu hamil. Kasus terakhir yang paling banyak terjadi pada kematian ibu dan anak di Indonesia yaitu adanya infeksi. Beberapa infeksi yang sering terjadi pada ibu hamil dan membahayakan yaitu antara lain malaria, infeksi saluran kemih, dan demam berdarah, serta infeksi yang terjadi pada seorang ibu yang melakukan aborsi. Selanjutnya, permasalahan paling banyak yaitu adalah kehamilan di bawah umur. Kehamilan di bawah umur menjadi penyumbang
kematian ibu paling banyak di Indonesia. Kehamilan di bawah umur sangat beresiko bagi ibu karena secara menyeluruh kondisi ibu ini masih belum cukup matang untuk memiliki seorang anak. Jika kelahiran bayi yang didapat dari anak yang di bawah umur itu dilahirkan, maka kematian pada ibu dan anak cukup tinggi. Apabila bayi yang dikandung itu lahir, maka beresiko untuk bayi lahir prematur serta berat badan bayi yang sangat kurang. Kehamilan pada remaja merupakan hal yang sangat berbahaya. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi antara guru di sekolah dan orang tua di rumah. Kurangnya pengetahuan atau edukasi tentang reproduksi oleh remaja bisa menyebabkan hal ini terjadi. Guru di sekolah serta orang tua harus selalu terus berupaya dalam penyampaian informasi mengenai hal ini, serta mengawasi pergaulan anak agar tidak menjadi pergaulan yang salah. Pemerintah juga harus terus menekankan upaya agar kasus kehamilan di bawah umur ini bisa berkurang, dengan melakukan penyuluhan di berbagai sekolah tentang bahayanya kasus kehamilan di bawah umur. Masalah kesehatan di Indonesia selanjutnya yang masih dibahas oleh pemerintah yaitu permasalahan stunting pada anak. Indonesia menduduki peringkat kedua di Asia Tenggara dengan jumlah stunting pada anak terbanyak, dan urutan kelima di dunia dengan jumlah stunting pada anak terbanyak. Stunting sendiri merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam kurun waktu yang cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting sendiri juga terlihat saat masih dalam kandungan ataupun saat anak sudah lahir, tepatnya pada usia mulai 2 tahun. Masalah stunting di Indonesia menjadi masalah kesehatan masyarakat yang berhubungan dengan meningkatnya risiko kesakitan, kematian, dan hambatan pada pertumbuhan baik motorik maupun mental. Stunting sendiri dibentuk oleh growth faltering, yaitu suatu kondisi di mana pertumbuhan fisik anak ini sangat lamban dibanding dengan pertumbuhan fisik anak pada umumnya. Stunting juga disebabkan oleh catch up growth, di mana kondisi tubuh anak itu berusaha untuk melakukan pertumbuhan seusianya. Nah, hal-hal ini mencerminkan stunting menyebabkan ketidakmampuan untuk mencapai pertumbuhan yang optimal. Hal tersebut mengungkapkan bahwa kelompok anak yang lahir dengan normal tanpa kekurangan gizi dapat menderita stunting juga jika pertumbuhan selanjutnya tidak dipenuhi dengan gizi yang seimbang. Stunting dapat menyebabkan penyakit yang serius pada anak jika tidak ditangani dengan baik. Beberapa dampak kesehatan yang disebabkan stunting yaitu membuat anak mudah terkena penyakit degeneratif, yaitu seperti obesitas, penyakit jantung, serta hipertensi, serta membuat sistem kekebalan tubuh itu lemah. Kondisi stunting tidak hanya dirasakan ketika kecil, tetapi dampaknya akan terus-menerus ada hingga seorang anak itu dewasa. Hasil riset Pediatric and International Child Health menyatakan bahwa anak stunting meningkatkan resiko menjadi diabetes pada saat sudah dewasa, dikarenakan kekurangan gizi pada pertumbuhan anak mengganggu sistem hormonal insulin dan glukosa pada pankreas yang mengatur keseimbangan dan metabolisme glukosa. Akibatnya, keseimbangan gula darah akan lebih cepat terganggu dan tubuh lebih mudah pula membentuk jaringan lemak saat anak mencapai usia dewasa. Selanjutnya, permasalahan kesehatan yang masih dibahas oleh pemerintah yaitu permasalahan tentang penyakit TBC. Penyakit TBC atau tuberkulosis di Indonesia masih
tergolong sangat tinggi, bahkan masih menjadi masalah nasional dan masalah global di dunia. Di Indonesia, kasus TBC pada tahun 2022 mencapai angka tertinggi semenjak kasus TBC menjadi kasus nasional di Indonesia. Pada tahun 2022 sendiri, kasus TBC di Indonesia bertambah sebanyak 700.000 kasus lebih. Kasus TBC di Indonesia menduduki peringkat ketiga di Asia Tenggara dengan total kasus sebanyak 824.000 dan kematian sebanyak 93.000 kematian per tahunnya. Hal ini setara dengan 11 kematian per jam. Menurut data Global TB Report tahun 2022, kasus TBC paling banyak diderita oleh usia produktif, yaitu sekitar usia 25 sampai dengan 34 tahun. Sedangkan di Indonesia, kasus TBC paling banyak diderita oleh usia produktif, yaitu 45 sampai dengan 54 tahun. Penyakit TBC merupakan penyakit menular dan mematikan yang disebabkan oleh virus Mycobacterium tuberculosis. TBC merupakan salah satu penyakit, yaitu infeksi pada paru-paru yang penularannya itu disebabkan oleh droplet atau percikan ludah, atau virus yang sudah terkontaminasi di udara yang disebabkan oleh penderita penyakit TBC. Penyakit TBC dapat menginfeksi organ tubuh lain selain paru-paru, seperti ginjal, kelenjar getah bening, selaput otak tulang, dan sendi. Jika hal ini masih menyeluruh di seluruh tubuh, maka kondisi ini disebut dengan tuberkulosis ekstraparu. Penyakit TBC menyerang berbagai kalangan usia, baik anak-anak maupun usia dewasa. Oleh sebab itu, gejala yang timbul dari penyakit TBC itu seperti batuk berdarah, nyeri di dada, sesak nafas, batuk yang berlangsung sudah cukup lama, mudah lelah, berat badan yang turun drastis, serta menggigil dan berkeringat saat malam hari. Orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik mungkin tidak akan merasakan gejala tuberkulosis tersebut. Bahkan, jika tertular pun, tidak mengakibatkan penyakit tuberkulosis di dalam dirinya aktif atau menjadi infeksi tuberkulosis laten. Infeksi laten ini terjadi ketika sistem imun melakukan perlawanan saat bakteri mulai berkembang biak. Ketika sistem imun kuat, maka bakteri dapat dihancurkan untuk menahan perkembangan virus tersebut. Dari berbagai masalah kesehatan yang masih terus-menerus dibahas oleh pemerintah Indonesia, hal ini membutuhkan beberapa solusi dalam penanganan dari setiap permasalahan yang ada. Salah satunya jumlah kematian pada ibu dan bayi di Indonesia masih sangat tinggi. Pemerintah seharusnya dapat mengeluarkan kebijakan dalam permasalahan ini. Dalam hal ini, pemerintah atau tenaga kesehatan ataupun puskesmas sekitar harus melakukan sosialisasi untuk ibu hamil dengan melakukan penyuluhan tentang ibu hamil seperti mengadakan penyuluhan kesehatan bukan hanya di daerah perkotaan saja, tetapi daerah-daerah terpencil lainnya yang aksesnya sulit untuk ke rumah sakit pun harus diadakan sosialisasi tersebut agar seluruh masyarakat mengetahui apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Selanjutnya dengan memberikan penyuluhan tentang betapa pentingnya suntik tetanus pada ibu hamil. Suntik tetanus berguna agar ibu tidak terkena resiko tetanus saat kehamilan. Selanjutnya pemberian rutin tablet tambah darah untuk ibu hamil. Serta rumah sakit terdekat melakukan komunikasi yang baik dengan rumah sakit lain sehingga memudahkan ibu hamil yang ingin melahirkan jika
terdapat permasalahan bisa dirujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap. Pemerintah juga seharusnya membuat sebuah web gratis untuk ibu hamil, serta untuk memberikan sosialisasi digital tentang berbagai keluhan yang dialami oleh ibu hamil di Indonesia. Pada masalah stunting anak di Indonesia yang masih tinggi, pemerintah juga seharusnya mengeluarkan kebijakan agar masalah ini lambat laun akan berkurang. Masalah stunting yang disebabkan oleh gizi buruk yang menyebabkan terhambatnya tumbuh kembang anak menandakan bahwa hal ini berkaitan dengan ekonomi masyarakat Indonesia yang masih kurang stabil, serta kurangnya edukasi pada orang tua tentang pola gizi seimbang. Pemerintah ataupun tenaga kesehatan seharusnya melakukan penyuluhan tentang pola gizi seimbang pada anak, serta memberikan edukasi tentang sesuatu yang boleh diberikan kepada anak ataupun yang tidak boleh diberikan pada anak. Saat ini banyak orang tua yang memberikan makanan sembarangan atau makanan yang mengandung MSG yang sangat tinggi kepada balita dengan alasan agar anaknya itu yang penting makan. Hal ini justru bisa mengakibatkan stunting pada anak karena tidak diberikannya gizi seimbang. Peran pemerintah dalam permasalahan stunting di Indonesia saat ini bukan hanya penyuluhan ataupun pemberian edukasi. Pemberian bantuan kepada keluarga dengan ekonomi yang kurang stabil juga diperlukan agar orang tua dapat memberikan gizi yang seimbang pada masa tumbuh kembang anak. Selanjutnya, pada permasalahan TBC di Indonesia yang masih menjadi masalah kesehatan nasional dan perhatian pemerintah. Dalam hal ini, TBC adalah penyakit menular dan mematikan. Dilihat dari penjelasan yang tadi, gejala-gejala TBC ini sulit dibedakan dengan gejala penyakit biasa pada umumnya. Masyarakat yang masih belum bisa membedakan antara gejala TBC dan penyakit biasa membuat kasus ini masih sangat banyak ditemukan di Indonesia. Dalam hal ini, pemberitahuan tentang edukasi penyakit TBC pada anak di sekolah ataupun untuk orang tua di lingkungan rumah diperlukan. Kesadaran masyarakat akan penyakit ini serta gejala yang timbul seharusnya membuat masyarakat bisa paham dan mengerti tentang penyakit TBC ini. Penyakit TBC yang menular bisa membuat ekonomi keluarga pun terjatuh. Dikarenakan pastinya masyarakat akan mulai menjauhi orang yang sudah didiagnosis penyakit TBC. Penyuluhan yang diberikan oleh lingkungan setempat serta pemerintah diperlukan dalam hal ini, di mana dikatakan bahwa penyembuhan penyakit TBC ini terbilang cukup lama, yaitu sekitar 6 bulan. Peran segala instansi sangat diperlukan dalam menangani kasus ini, seperti kerjasama antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat sangat dibutuhkan. Biaya pengobatan yang seharusnya ditanggung oleh pemerintah, serta tidak adanya pembedaan pelayanan antara pengguna BPJS dan pembayaran sendiri, agar setiap warga dapat sembuh dalam penyakit TBC yang masih sangat banyak ditemukan di Indonesia. Dalam segala solusi penyakit yang masih banyak diderita oleh masyarakat Indonesia, serta tingginya angka kematian di Indonesia, semua hal ini masih berkaitan dengan upaya pemerintah dalam menangani masalah ini. Peran pemerintah masih sangat dibutuhkan dalam pemberian penyuluhan tentang berbagai penyakit yang ada. Komunikasi masyarakat dengan pemerintah dan tenaga kesehatan masih harus terus dijaga dengan baik. Karena jika bukan pemerintah dan tenaga kesehatan yang melakukan penyuluhan dan pemberian edukasi, siapa lagi yang akan memberikan edukasi tentang kesehatan ini?
Masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama dan melakukan perubahan untuk menurunkan angka kematian serta mengurangi permasalahan tumbuh kembang anak yang masih ada di Indonesia. Itulah esai yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.